Kepada yang terhormat Bapak Sugiman SPDSD selaku mentor orientasi P3K di Tilok SD 1 Mangli, ya. Kemudian para audien, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai peserta atas nama Eko Waskito Barero akan memberikan laporan akhir orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di Kabupaten Pemalang, yaitu di SD 05 Kecil. Berikut adalah data diri saya. Unit kerja di SD 05 Kecil. Mentor Bapak Sugiman SPDSD. Unit kerja SD 01 Mangli. Surat edaran BPS DND tanggal 17 Februari 2023 nomor 892.3 garis miring 02917 garis miring 2023 dasar pelaksanaan orientasi. Nah, di SD kami sudah 5 Kecine mempunyai misi, ya, mewujudkan peserta didik bertakwa, berprestasi, terampil, berbudaya, dan berakhlakul karimah, ya. Kemudian misinya ada 8 poin. Nah, mungkin kalau jelas saya bacakan sedikit saja. Nah, ini mencerminkan ciri-ciri ASN yang berakhlak, yaitu mengenai pelayanan, akuntabel, kemudian loyal, nah, dan adaptif, harmonis, mungkin tidak urut, kemudian kolaboratif. Nah, itu. Lanjut. Kemudian rencana kerja di SD 05 Kecine yaitu P3K, yaitu unit kerja di 05 Kecine, ya, masa kontrak 2002 sampai dengan 2027. Tujuan instansi menjadikan lulusan SD Negeri 05 Kecine sebagai siswa yang berprestasi, terampil, berakhlakul karimah sesuai dengan visi SD 05 Kecine. Kemudian rencana hasil kerja pimpinan yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan jenjang TK dan pendidikan dasar, yaitu karena desa kami itu desa yang terpencil di pojok utara. Kemudian terlaksana direktif pimpinan, yaitu kewenangan dan tanggung jawab pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan kepala sekolah. Ini rencana kerja tahunannya pada tahun 2003 sekarang, ya, masih berjalan, itu melaksanakan pembiasaan di pagi hari sebelum memulai pembelajaran melalui kegiatan 5S. Nah, itu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, nah, dan memeriksa kerapian kuku, nah, itu sudah berjalan. Berdoa bersama, ya, pembacaan sila-sila Pancasila, menyanyikan lagu wajib baik pagi hari maupun setelah selesai pembelajaran. Kemudian pembiasaan bacaan salat fardu, ya. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran proyektor, menggunakan media benda nyata. Dalam ini tidak ada rinciannya. Nah, di pembelajaran IPA yang saya lakukan di kelas 6 itu belajar tentang pembuatan alat rangkaian listrik sederhana. Nah, di situ menggunakan, kemudian saya memberikan contoh baterai, ya, baterai yang menggunakan rangkaian seri, kemudian saya padukan dengan gambar-gambar, yaitu visual, kemudian saya menayangkan video atau audio visual supaya anak bisa membuat atau merangkai rangkaian listrik, ya, sederhana, yaitu paralel seri, dan kemudian dicontohkan membuat lampu lalu lintas sederhana. Kemudian ada juga membuat plastisin atau lilin, ya, yang terbuat dari tepung kanji yang dicampur dengan garam dan kemudian ada warna, supaya anak lebih tahu bagaimana cara membuat lilin tersebut, ya, yang biasa mereka mereka beli pada penjual. Kemudian melakukan ice breaking, ya, itu sudah dilakukan secara rutin, ya, supaya anak bosan.
nanti visualnya kita tampilkan di belakang. Kemudian rencana pada tahun 2024 membimbing dalam kegiatan seni rebana dan pembiasaan bacaan sholat fardu. Ya, ini rebana berkoordinasi dengan guru yang berkompeten. Ya, kemudian pembiasaan bacaan sholat fardu itu sudah dilakukan. Kemudian nanti akan dilanjutkan pada tahun ini. Ya. Kemudian pada tahun ketiga tahun 2025 membimbing dalam kegiatan secara individual atau kelompok agar melatih kreativitas anak dan bisa bekerja sama dalam tim. Nah, ini nanti di pembelajaran itu menggunakan metode cooperative learning, kemudian bisa juga dengan metode jigsaw ya. Kemudian model pembelajaran itu menggunakan kontekstual CTL. Kemudian pada tahun 2026 melakukan kegiatan pembiasaan baru untuk melatih siswa kaitannya dengan tanggung jawab manusia terhadap penciptanya. Sholat berjamaah setelah selesai pelajaran atau di akhir pelajaran ya. Setelah pulang kemudian ini pembacaan sholawat ini biasa dilakukan pada hari Jumat. Nah, dipimpin oleh guru agama di SD tempat kami bekerja. Kemudian melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati. Ini mengetahui kondisi orang lain ya. Berempati untuk berekayasa membangun produk teknologi yang memudahkan diri dan sekitarnya. Ini produk contohnya dalam tata cara penulisan dalam laptop atau mungkin kalau saya sudah praktekkan itu anak-anak suruh maju untuk mempraktekkan bagaimana cara mengoperasikan PowerPoint itu. Mungkin sudah ada beberapa anak yang sering membantu saya dalam mengajar. Nah, ini pembiasaan 5S, ini visualnya ya. Mungkin gambarnya kurang jelas. Lanjut. Nah, pembiasaan menggunakan IT. Ini saya gambar sekilas saya ambil beberapa kali, ini hanya kemarin ya. Pembiasaan keagamaan, nah ini mungkin di sebelah utara itu adalah pembacaan sholat fardu. Nah, ini ada 3 anak di depan ya, yang memimpin. Kemudian di sini adalah kegiatan pas hari-hari besar agama. Nah, ini tadi yang saya bicarakan tentang pembuatan plastisin ya. Ini kelas 6 itu awal ini. Kemudian saya punya gambarnya. Nah, ini menggunakan metode pelajarannya adalah jigsaw ya. Anak-anak saling berbagi tugas untuk membantu memahami ya, supaya punya peran masing-masing ya. Ini sesuai dengan kolaboratif, ya, kemudian adaptif dan mungkin di situ adalah harmonis. Ini ice breaking ya saya lakukan di luar ruangan karena di kelas kami itu sempit ya, muridnya 24, kemudian ruangannya sedikit, maka ice breaking dilakukan di luar ruangan, yaitu tentang permainan semut gajah. Ini mungkin sudah pada tahu Bapak Ibu. Lanjut. Rencana kerja tahun 2024. Nah, sesuai dengan tadi sudah dibacakan ya, membimbing dalam kegiatan seni rebana, pembacaan sholat fardu. Kemudian tahun 2025 membimbing dalam kegiatan secara individual atau kelompok agar melatih kreativitas anak dan bisa bekerja sama dalam tim. Melakukan kegiatan pembiasaan baru untuk melatih siswa kaitannya dengan tanggung jawab manusia terhadap penciptanya, yaitu sholat berjamaah dan lain-lain. Kemudian pada tahun terakhir ya, ini kami akan melatih daya pikir kritis, ya, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati, berekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan diri dan sekitarnya. Nah, di akhirnya sudah selesai kami sampaikan, itu kami ucapkan terima kasih. Waktu saya serahkan kepada Pak Mentor. Terima kasih Pak Eko Waskito yang sudah menyampaikan laporan
tadi disebutkan pada pembelajarannya itu model-model jigsaw, sehingga di situ memicu ke kreativitas dan keaktifan siswa karena di situ saling berbagi tugas. Itu sebelumnya itu sebelum yang rencana dulu. Nah ini lewat. Ini rencana kerja tahunannya atau rencana kerja ini di tahun pertama sampai tahun kelima. Ini saya hanya menanggapi sedikit. Di tahun 2003 itu sudah memasukkan pembiasaan bacaan sholat fardu. Sehingga kalau di tahun 2024 atau kedua itu mestinya lebih tingkatannya itu membimbing PDAT seni rebana dan tidak kebiasaan bacaan lagi. Contohnya apa itu? Misalnya, ya itu harus kebiasaan sholat bersama-sama ya, walaupun hanya sholat zuhur. Nah, berarti di situ adalah pembiasaan sholat berjamaah. Karena di tahun pertama itu sudah pembiasaan bacaan. Nah, di tahun berikutnya itu harus ada peningkatannya. Berarti sholat berjamaah ataupun sholat yang lain, tidak hanya fardu, mungkin sholat sunnahnya dan sebagainya. Itu sedikit. Kemudian pada pembelajaran tadi, ketika menggunakan proyektor ataupun tidak menggunakan proyektor, karena ini masalahnya sama dengan tadi Bu Lina ya, karena di sekolah hanya memiliki satu proyektor. Apakah ada dampaknya ketika menggunakan media pembelajaran menggunakan proyektor ataupun tidak? Karena dampaknya apakah ada perubahan Pak? Apakah ada bedanya? Coba. Terima kasih, saya jawab Pak. Kebetulan di SD kami itu yang sering menggunakan proyektor itu antara saya dengan Bu Lina Pak. Dan ada satu lagi di kelas 5, sementara kelas rendah belum menggunakan. Nah, kemudian dampak dari penggunaan itu, satu, anak itu jadi tertarik Pak, semangat itu satu. Nah, kemudian bahwa mereka tahu ya, benda-benda yang mereka buat itu sementara yang mereka itu sebenarnya bisa dibuat Pak. Nah, bisa dengan kreatif mereka, kemudian bisa membuat contoh yang nyata itu kemarin membuat rangkaian listrik paralel dan seri. Ya, jadi saya tekankan bahwa penggunaan proyektor itu tidak harus pada setiap pembelajaran. Karena Pak Eko tadi dalam memberikan materi rangkaian listrik itu mungkin tidak perlu proyektor, karena Pak itu langsung berhubungan dengan benda nyata. Jadi anak itu langsung praktek dengan benda-benda nyata, ada baterai, ada kabel, ada lampu. Nah itu kalau ada proyektor itu hanya sebagai penampil mungkin jenis-jenisnya, jenis rangkaiannya dan sebagainya. Tapi kalau ini rangkaian listrik itu lebih cenderung pada penggunaan benda konkretnya, sehingga anak itu langsung mengenal dengan benda nyatanya. Oh ternyata ini rangkaian listrik itu berawal dari rangkaian yang paling sederhana yang diajarkan di sekolah, sehingga anak-anak di lama-kelamaan akan mengetahui oh rangkaian listrik di rumah dan sebagainya. Jadi manakala di sekolah itu tidak terpenuhi media proyektor, ya itu bisa solusinya adalah panjenengan koordinasi kapan waktunya penggunaan proyektor di kelas berapa. Manakala jenengan pada waktu pembelajaran tidak menggunakan proyektor, nah ini mencari media-media yang kira-kira akan membawa anak itu lebih senang, lebih aktif lagi karena menggunakan benda-benda yang nyata. Contohnya rangkaian listrik itu tidak perlu proyektor. Kemudian mungkin materi yang lain yang harus menggunakan benda-benda di sekitar kita. Begitu Pak Eko, ya, bisa diterima ya masukannya. Terima kasih Pak. Terima kasih atas masukan dan tanggapannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.